Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kia Rahmadiana. Kali ini di mata kuliah anggaran perusahaan kita akan bahas tentang teknik anggaran tenaga kerja langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share materi kita pada kali ini. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Anggaran perusahaan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang anggaran perusahaan, kita ulas lagi apa itu anggaran perusahaan. Jadi anggaran perusahaan itu adalah kita merincikan rencana kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang dalam periode tertentu gitu ya. Dan di dalamnya ada satuan moneternya, itu anggaran perusahaan. Kemudian langkah-langkah penyusunan anggaran perusahaan itu harus disusun secara sistematis. Tahapannya apa saja? Yang pertama, peramalan penjualan. Kita memproyeksikan penjualan yang akan datang. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Setelah kita melakukan peramalan penjualan, kita menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu adalah kita merincikan berapa yang akan kita jual nanti. Hasil dari peramalan penjualan dirincikan di anggaran penjualan. Kemudian setelah anggaran penjualan, kita susun anggaran produksi. Kita merencanakan berapa produksinya di masa yang akan datang. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Setelah itu kita akan membuat anggaran bahan baku. Ini juga sudah dibahas ya di video sebelumnya. Di anggaran bahan baku juga kita merincikan berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, dan juga pembeliannya berapa yang kita butuhkan. Nah, di bab ini ya, di video kali ini kita akan membahas tentang anggaran tenaga kerja langsung. Jadi kita ada di step ini gitu ya. Di step ini kemudian nanti setelah itu selanjutnya anggaran biaya overhead pabrik. Ini adalah anggaran di kegiatan operasional perusahaan. Kalau anggaran kegiatan keuangan perusahaan ada lagi gitu ya. Jadi ini adalah tahapan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kita langsung bahas saja anggaran tenaga kerja langsung. Definisi dari anggaran tenaga kerja langsung yaitu perencanaan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung ya untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi masih dengan perencanaan, tapi ini lebih kepada kita merincikan upah tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada tenaga kerja langsung, berarti ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung gitu ya untuk periode tertentu. Ya, karena anggaran itu periodenya tertentu. Ya, tidak jadi tertentunya tidak harus untuk 1 tahun, tidak. Tapi namanya anggaran itu bisa untuk periodenya tertentu tergantung keinginan perusahaan, tergantung kebutuhan perusahaan untuk untuk menganggarkannya maunya berapa. Jelas kalau semakin pendek periodenya, nah maka resikonya akan semakin rendah. Tapi kalau periode yang dianggarkan itu semakin panjang, misalkan 1 tahun, itu maka resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan itu semakin tinggi, gitu ya. Karena ketika perusahaan itu menganggarkan 1 tahun, tentunya akan ada kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Ya, seperti itu ya. Periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang tenaga kerja, jenis tenaga kerja. Jadi jenis tenaga kerja itu ada dua. Ada tenaga kerja langsung atau direct labor gitu ya. Dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Bedanya apa? Kalau tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan pada proses produksinya. Contohnya apa? Contohnya operator di suatu pabrik, gitu misalkan. Di suatu pabrik garmen misalkan ada bagian operator yang menjahit baju, yang memotong baju misalkan. Itu adalah tenaga kerja langsung.
Kalau tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan pada proses produksi. Misalkan bagian admin, bagian keamanan, security, bagian manajer itu tidak langsung berhubungan pada proses produksi ya sampai situ. Kemudian bedanya apa? Ya bedanya adalah upah yang diberikan. Kalau tenaga kerja langsung itu upahnya sifatnya biaya variabel atau berubah-ubah tergantung, jadi upah yang diberikan tergantung pada besar kecilnya kinerja atau hasil produksi yang telah dilakukan oleh tenaga kerja tersebut gitu ya. Itu biaya variabel. Kemudian kalau eh, tenaga kerja tidak langsung itu sifatnya lebih ke semi variabel. Jadi semi variabel bukan berarti fix biaya biaya tetap gitu ya, fixed cost bukan, tapi tetap ada tenaga kerja tidak langsung itu tetap ada kaitannya dengan tenaga kerja langsung, namun tidak secara signifikan. Jadi sifatnya adalah biaya semi variabel seperti itu. Itu jenis dari tenaga kerja. Kemudian fungsi anggaran tenaga kerja langsung. Beberapa fungsinya, yang pertama penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena tidak ada mengurangi kelebihan maupun mengurangi kekurangan dari jam tenaga kerja langsung tersebut gitu ya. Jadi waktunya lebih efisien. Jadi sudah dihitung di anggaran kerja langsung itu sudah dihitung ketika tenaga kerja tersebut menyelesaikan 1000 unit misalkan, dia akan mendapatkan upah berapa. Nah, di sini adalah rincian dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Jadi biayanya lebih efisien karena biaya tenaga kerja itu sudah menjadi standar. Ketika tenaga kerja tersebut sudah menyelesaikan suatu produk, ya, misalkan 1000 unit, maka biayanya sudah ditentukan. Jadi lebih efisien, tidak ada biaya yang lebih banyak dikeluarkan oleh perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Jadi anggaran tenaga kerja langsung ini ada kaitannya dengan harga pokok barang. Karena harga suatu barang itu pasti di dalamnya tidak hanya harga dari bahan baku itu, tapi di dalamnya ada upah untuk tenaga kerja yang membuat suatu produk tersebut gitu ya. Jadi anggaran tenaga kerja langsung ini membantu untuk menghitung harga pokok barang agar lebih tepat harganya. Kemudian yang keempat adalah alat pengendalian tenaga kerja langsung dikendalikan. Ya, tenaga kerja langsungnya, bagian operatornya juga dikendalikan. Ini adalah untuk pengendali tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena tenaga kerja langsung itu tahu ketika dia mau memproduksi katakanlah 1000 unit, ya, kalau dia pengen dapat upah yang banyak, maka dia harus bekerja lebih giat lagi. Ya, itu dikatakan kenapa anggaran tenaga kerja langsung sebagai alat pengendalian tenaga kerja langsung. Oke. Kemudian selanjutnya pendekatan anggaran tenaga kerja langsung. Beberapa pendekatan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan anggaran tenaga kerja langsung ya. Jadi salah satu jadi ini juga merupakan sumber data. Ya, jadi ketika kita mau membuat anggaran tenaga kerja langsung, kita harus punya ketiga elemen ini gitu ya. Yang pertama adalah memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung. Jadi harus ada standar jam tenaga kerja langsung, yaitu DLH ya. DLH itu atau direct labor hour. Jadi DLH itu standarnya jam tenaga kerja langsung gitu ya. Jadi yang kedua adalah memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi rasio biaya tenaga kerja langsung itu adalah DLH, direct labor hour. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi pertama memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung, yang kedua memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga adalah membuat
Manning table. Manning table adalah daftar tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab. Gitu ya. Nanti kita juga akan memperlihatkan manning table itu seperti apa. Artinya di dalam suatu perusahaan, terutama untuk tenaga kerja langsungnya, pastikan ketika untuk menyelesaikan satu jenis produk itu tidak hanya satu bagian saja. Misalkan kalau kita mau memproduksi baju di perusahaan garment, untuk menyelesaikan satu baju itu pasti ada beberapa bagian. Ya, jadi pertama mungkin bagian polanya, memola baju gitu ya. Kemudian bagian potong atau cutting. Kemudian melewati bagian jahitnya. Kemudian melewati bagian quality control. Ya, jadi itu maksud dari daftar tenaga kerja gitu ya. Kemudian menentukan DLH. DLH tadi apa? Tadi adalah standar jam tenaga kerja langsung. Jadi standar jam tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah studi gerak dan waktu. Jadi studi gerak dan waktu itu bisa dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Jadi studi gerak dan waktu ini bisa dengan cara observasi, biasanya bisa dengan alat bantu stopwatch gitu ya. Jadi dihitung kira-kira untuk menyelesaikan 100 unit harus memerlukan waktu berapa gitu ya. Jadi ini adalah patokan waktu, ya, standar waktu ketika tenaga kerja langsung menyelesaikan suatu pekerjaannya gitu. Itu studi gerak dan waktu. Kemudian yang kedua biaya standar. Jadi jika sistem biaya standar telah diterapkan di dalam perusahaan, biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Ya, jadi tentukan dulu biaya standarnya, maka bisa untuk menentukan standar jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah estimasi langsung oleh supervisor. Jadi cara ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada setiap supervisor bagian, ya, bagian departemen produksinya. Berapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi. Namun tentunya tidak hanya supervisor ya. Jadi supervisor juga harus punya dasarnya. Dasarnya tidak hanya pendapat pribadi, namun juga pengalaman dari masa lalu, kemudian bantuan tingkat manajemen yang lain gitu ya, dan bantuan dari staf teknisnya. Tuh. Kemudian yang keempat adalah estimasi dengan statistik. Jadi catatan akuntansi biasanya sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Jadi ini sebenarnya estimasi dengan statistik itu berdasarkan data-data. Cuman di sini ada kelemahannya. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu bahwa inefisiensi yang terjadi pada masa lalu yang akan terbawa di masa yang akan datang. Jadi namanya kita memiliki data historis, ya, tentunya bisa jadi data historis itu tidak efektif, tidak efisien ketika digunakan sebagai data acuan seperti itu ya. Jadi ada kelemahannya juga ketika kita menggunakan suatu data. Kemudian sumber data dan formula anggaran tenaga kerja langsung. Sumber datanya adalah yang pertama kita harus punya data anggaran produksi di suatu produk tersebut di suatu daerah gitu ya, per daerah per produk itu harus punya anggaran produksi. Yang kedua adalah harus ada standar tenaga kerja langsung. Jadi standar tenaga kerja langsung atau patokan dari ketika kita membuat anggaran tenaga kerja yaitu ada dua, DLH atau Direct Labor Hour dan DLC Direct Labor Cost gitu ya. Jadi DLH itu adalah standar jam, standar waktu ketika tenaga kerja langsung tersebut menyelesaikan suatu pekerjaannya. Kalau DLC itu adalah standar biaya ketika tenaga kerja langsung itu menyelesaikan suatu pekerjaannya gitu ya. Cara menghitung anggaran tenaga kerja langsung itu dengan formula gitu ya. Pertama harus hitung pemakaian jam tenaga kerja langsung, total DLH-nya, dengan cara jumlah yang diproduksi atau anggaran produksi dikalikan dengan DLH
Ya, jadi tinggal dikalikan aja gitu ya, mudah. Setelah itu kita menghitung total biaya tenaga kerja langsung. Caranya adalah pemakaian jam tenaga kerja langsung ya, berarti tadi ini adalah total DLH dikalikan dengan DLC-nya berapa. Ini tinggal dikalikan aja gitu ya. Kemudian selanjutnya kita langsung ke contoh kasus. Bentuk belum. Jadi kita masih ke bentuk anggaran tenaga kerja langsung. Bentuk anggaran tenaga kerja langsung nanti yang akan kita buat adalah ada dua anggaran. Pertama anggaran jam, yang kedua anggaran biaya. Ya, ya ini bentuk anggaran tenaga kerja langsung. Nah, sesuai dengan latihan kasus ya. Jadi ada PT Amanda, masih dengan PT Amanda, berarti anggaran produksinya masih dengan anggaran produksi yang sudah ada video sebelumnya ya. Nah, yang diketahui adalah data DLH per bagian. Jadi di sini ada 3 bagian produksi. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya, misalkan bagian 1 tadi contohnya ini PT Amanda kan membuat brownies misalkan. Nah, ketika membuat brownies itu jadi harus melewati 3 bagian produksi ini. Bagian produksi 1 misalkan ini bagian bahan baku gitu ya. Jadi bukan bahan baku sih. Jadi untuk mentakar bahan baku misalkan. Ini bagian 1. Bagian 2 adalah bagian oven misal bagian apa sih namanya ini? Yaitu oven misalkan. Bagian 3 adalah bagian packaging gitu ya. Misalkan itu. Nah, dari ketiga bagian produksi ini ditentukan sudah diketahui DLH-nya per bagian dan juga sudah ditentukan DLC-nya. Ya, per bagian dan per daerah berbeda. Kenapa per daerah berbeda? Ya bisa jadi karena pengaruh dari penjualan misalkan, atau bisa juga pengaruh dari UMR daerah tersebut ya, atau pengaruh dari jauh dekatnya distribusi antara pabrik dengan penjualannya seperti itu. Nah, ini latihan kasusnya. Langkah pertama adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi ini anggaran biaya tenaga kerja langsung. Caranya pertama membuat manning table. Nah, ini adalah manning table nih. Ini manning table. Manning table tadi apa? Daftar tenaga kerja langsung. Ya, ini ada 3 bagian. Tadi di soal ada 3 bagian ya. Ini daftarnya. Jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3. Melengkapi data anggaran produksi, melengkapi semuanya, menformulasikan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nanti kita akan bahas satu-satu. Langkah yang kedua adalah menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung. Ya. Di sini adalah sebenarnya kita di sini tidak menghitung. Di sini kita hanya mempetakan hasil dari yang sebelumnya kita sudah hitung. Ya, mempetakan DLH-nya untuk masing-masing daerah dan periode. Gunanya untuk apa? Ya gunanya adalah namanya anggaran. Kita merincikan agar yang membaca itu mudah. Ya. Misalkan yang membaca itu yang membaca siapa? Yang membaca adalah manajer dan bagian produksi ya, dan bagian pemasaran. Ini bagian produksi. Jadi untuk mempermudah, nggak mungkin jadi gini, bagian produksi itu yang penting manajer itu pengen tahu anggaran jamnya aja ya. Kalau pengen tahu anggaran jamnya aja ya seperti ini. Tapi kalau yang disajikan adalah yang seperti ini ya bingung gitu ya. Jadi intinya anggaran itu mempermudah, mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan itu. Ini adalah langkah-langkahnya. Kita langsung ke cara pengerjaannya ya. Ini ya tadi contoh kasusnya ya. Ini contoh kasusnya sudah diketahui DLH dan DLC-nya di tabelnya. Jadi yang perlu kita buat adalah yang pertama membuat manning table. Manning table untuk masing-masing bagian produksi dan masing-masing daerah, Jakarta, Semarang, Surabaya tadi ya. Kemudian sudah diketahui DLC, DLH-nya. Nah, kita pertama adalah cari anggaran produksinya. Anggaran produksi Jakarta kemarin berapa?
anggaran produksi Jakarta itu 3 ya, kemarin coba lihat datanya lagi ya. Jakarta itu anggaran produksinya 3, berarti bagian 1 memproduksi 3 unit produk, bagian 2 memproduksi 3 unit produk, bagian 3 juga memproduksi 3 unit produk pada triwulan 1. Jadi masing-masing bagian itu sama memproduksinya 3 itu ya. Kemudian ini sama, kita lanjutkan semuanya dulu. Nah, Jakarta triwulan 2 berapa? 14. Jakarta triwulan 3 berapa? 21. Triwulan 4 28. Jadi sama, antar masing-masing bagian sama gitu ya. Misalkan tadi bagian pertama mentakar 3, memproduksi 3. Kemudian bagian oven 3. Masa bagian packaging cuma 2, berarti satunya kemana gitu ya. Nah, gitu. Ini jadi ilustrasinya seperti itu. Sama kita tentukan semuanya dulu. Semuanya dulu kita masukkan anggaran produksinya. Jadi ini anggaran produksi untuk Semarang triwulan 1, 2, dan 3. Surabaya untuk triwulan 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nah, kita harus tahu anggaran produksinya dulu. Nah, setelah tahu, kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui adalah DLH misalkan. DLH untuk bagian produksi 1, DLH-nya 0,2. Jadi DLH itu setiap, karena ini memproduksinya sama produknya, maka DLH-nya juga sama ya. Bagian 1 kan semua daerah itu adalah bagian penakar, jadi DLH-nya ya 0,2 semuanya. Nah, DLH-nya coba kita tekan dulu ya. Jadi untuk bagian 1, walaupun daerahnya berbeda, karena kan memproduksinya sama, jadi DLH-nya pasti sama ya, 0,2 gitu ya. Kemudian untuk yang bagian 2 juga sama, pasti semuanya 0,5, dan bagian produksi 3 pasti semuanya 0,3. Coba silakan nanti dicermati ya. Ini pasti sama. Jadi bagian 1 semuanya, semua daerah dan semua triwulan itu pasti 0,2 DLH-nya. Kemudian bagian 2 semua kota dan semua triwulan pasti 0,5. Kemudian bagian 3 juga semuanya pasti 0,3 DLH. Nah, DLH itu juga untuk satu proses produksi totalnya 1 gitu ya. Karena DLH itu adalah satuan. Ya, 1 gitu ya. Jadi bisa dengan persentase juga bisa. Ya, tapi ini dengan desimal. Jadi proses satu untuk membuat satu jenis produk pasti DLH-nya 1 ya. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini adalah menghitung. Caranya mudah, tinggal dikalikan. Tadi untuk menghitung jumlah DLH adalah anggaran produksi dikali DLH per unit. Ya tinggal dikalikan. Kalikan semuanya, semua dikalikan. Nah, jadi kalau nggak, kalian silakan hitung sendiri ya. Ya, ini adalah jumlah DLH-nya per bagian ya, per triwulan, per daerah. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita hitung? Ada DLH per bagian, per produksi, per kota ya. Per kota DLC-nya beda. DLC per DLH-nya beda. Nah, ini masukkan aja ke sini. Tentukan per bagian sendiri, per triwulan sendiri ya. Per triwulan sama ya. Per triwulan, kemudian per daerah,
semuanya. Silakan nanti. Nah, setelah sudah ditentukan nih, setelah ditentukan, langkah selanjutnya apa? Langkahnya adalah menentukan biaya tenaga kerja langsung. Tinggal dikalikan aja antara jumlah DLH dengan DLC-nya. Tinggal dikalikan. Nah, ini dia. Sudah, tinggal dikalikan. Apalagi masih ada lagi, yaitu menjumlahkan. Ini total DLC-nya ya, berarti per bagian. Nah, bagian 1 ini tambah ini gitu ya. Di total dijumlahkan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui kalau pengen tahu biayanya per triwulan untuk semua daerah berapa ini. Ada lagi ya. Ketika kita pengen tahu per triwulannya berapa gitu. Kalau tadi kan per daerah ya, kalau tadi kan per daerah, kalau ini per triwulannya pengen tahu berapa, tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Nah, jumlahkan. Sip, sampai sini sudah. Ada lagi ditotalkan lagi. Nah, jadi tidak terbatas hanya sampai merincikan, tapi ya tinggal ditotalkan ya. Mentotalkan ini tujuannya adalah untuk pengen tahu langsung gitu ya, biar lebih efisien. Kalau triwulan 1 jumlah DLH nya berapa sih? 3. Triwulan 2 berapa sih? 14. Kemudian DLC nya berapa sih untuk Semarang triwulan 2? 95.000. Ini adalah cara menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya anggaran jam. Nah, ini tinggal dipetakan aja. Jadi DLH, kita lihat DLH ya. Bagian 1 Jakarta. Nah, DLH bagian 1 Jakarta 0,6. Jadi ini dipetakan ke sini. Ya, coba lihat. Jadi ini kita nggak menghitung, tinggal memetakan aja yang sudah tadi kita hitung. Kali dijumlahkan ke bawahnya ya berapa, kemudian ke samping berapa. Itu dia cara penyusunan anggaran biaya dan anggaran jam tenaga kerja langsung. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.